melakukan ikhtiar yang maksimal dan ketika orang tua menginginkan anaknya bukan hanya cerdas tapi bisa menjadi kebanggaan di dunia dan akhirat, maka dibutuhkan doa-doa yang mustajab. Karena doa kepada Allah adalah senjata ampuh bagi seorang muslim dan muslimah. Seperti apakah doa agar menjadi anak milenial yang cerdas? Dan adakah doa yang bisa diamalkan oleh orang tua agar anaknya bukan hanya mampu memiliki kecerdasan, tetapi bisa juga menjadi anak yang soleh dan solehah? Berikut penjelasannya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalan doa yang mustajab yang menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang bahagia dunia akhirat. Di antaranya amalan yang harus kita perhatikan pada saat anak telah lahir, maka yang pertama harus kita dekatkan kepada anak, kenalkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awalu kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum inda akhiril ayatihi bila ilaha illallah." Kata Nabi Muhammad, pada saat anak kita mulai berbicara, maka ajarkan kalimat yang pertama untuk dia lafadzkan adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan pada saat di akhir hayatnya, maka lakinkan dia, talkinkan dia, ajak dia, bimbing dia untuk menutup akhir hayatnya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus diperhatikan karena banyak orang tua sekarang ketika anak sudah mulai bisa bicara, justru yang diajarkan bicara kalimatnya bukan la ilaha illallah. Tapi ajarkan ini dulu, ini yang pertama, yang paling terpenting. Kenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kenal kepada Allah, insya Allah cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah di masa-masa mendatang dia akan mudah mengikuti syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka orang tua itu harus aktif memberikan pelajaran-pelajaran agama dari usia dini. Ajarkan anak kita bagaimana tata caranya bersuci, bagaimana tata caranya istinja, bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana tata caranya salat. Muru auladakum li salati li sab'in wadribuhum li ashrin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun dan pukul mereka dengan pukulan untuk mendidik. Kalau seandainya 10 tahun masih tidak mau mengerjakan salat. Dan yang paling efektif adalah contohkan oleh orang tua. Kenapa? Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal, praktek itu lebih manjur daripada teori. Lalu kemudian yang ketiga, orang tua harus membawa anak ke majelis ilmu. Pondokan ke pesantren. Sekolahkan di pondok-pondok ataupun tempat-tempat pendidikan agama. Lalu kemudian hadir di majelis ilmu. Atau tidak hadirkan guru ke rumah untuk anak belajar memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali dilupakan oleh orang tua di zaman sekarang. Lalu kemudian usahakan agar makanan yang masuk untuk anak-anak kita dari yang halal. Kenapa? Karena cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Apalagi kalau di dalam tubuhnya mengalir segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukasyifatul Qulub karangan Imam Ghazali ada resep kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah. Apa resepnya? 4 perkara. Yang pertama bibitnya harus unggul. Yang kedua maka dia punya bibit harus unggul. Yang kedua usahakan bagaimana caranya tanahnya harus subur. Yang ketiga airnya harus cukup. Yang keempat jauhkan dari hama. Lihat Nabi Nuh alaihissalam bagaimana kurang unggul bibitnya. Seorang nabi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok Nabi Nuh punya anak durhaka? Kan'an. Karena Nabi Nuh menikah dengan seorang wanita yang bernama Walihah, dia adalah tanah yang tidak subur. Lalu kemudian kalau sudah bibitnya unggul, tanahnya subur, maka usahakan bagaimana caranya airnya cukup. Berikan pendidikan agama, pemahaman syariat, dekatkan kepada Rasulullah. Lalu yang keempat, jauhkan dari hama. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang tidak baik, karena itu bisa merusak bibit yang unggul, tanah yang subur, maka rusak dengan apa? Dengan hama, yaitu pergaulan yang tidak baik. Lalu doanya apa? Doanya ajarkan kepada anak-anak kita, baca doa agar mereka juga mendapatkan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Dan orang tua boleh mendoakan anaknya, bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik lana fi auladina fi auladina wala tadarrahum wala tadarrahum wa wafiqna wafiqna wa wafiqhum wafiqhum li ta'atika li ta'atika warzuqna birrahum. warzuqna birrahum. Wa sallallahu Sallallahu ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sehingga kita semua dijadikan orang tua yang saleh dan solehah, dikaruniakan anak keturunan cucu semuanya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Pengen Bu punya anak soleh solehah? Pengen. Ada orang tua punya anak 10, tiap lebaran bawain duit 1 juta. Harusnya kan girang Bu ya. Anaknya pada soleh, ngerti sama orang tua. Tapi ini ibu nangis. Dapat duit dari anak 10 orang 10 juta dibawa ke kamar nangis. Sek-sekan dia nangis. Bapaknya nanya, kenapa mak nangis? Sedih saya tahu begini bikinnya 30. Banyak amat. 30 Iya. juta. Buat main bola ya. Insyaallah. Baik, jemaah yang Islam itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama telah belajar bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang milenial, yang soleh dan soleha insyaallah. Saya menambahkan pada hari ini dengan sebuah kisah dari seseorang yang berkata kepada Umar bin Khattab, nasihati anak saya sangat nakal. Lalu Umar bin Khattab memanggil anak tersebut dan anak tersebut pun pada akhirnya berkata, sebelum kau menasihati saya wahai Amirul Mukminin, tolong kasih tahu dulu kepada saya apa tugas orang tua untuk anaknya. Maka Umar bin Khattab mengucapkan 3 hal. Pertama, memberikan ibu yang baik. Kedua, memberikan nama yang baik. Dan ketiga, memberikan pendidikan agama dan tentu saja Al-Quran untuk anak-anak kita. Maka anak tersebut mengatakan ketiga-tiganya orang tuaku tidak melakukan. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan kalau begitu orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Dan di dalam Al-Quran Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita sebagai contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Doakanlah anak-anak kita dengan ucapan Rabbi ja'alni, jadikanlah aku. Berarti dalam doa ini adalah bukan sekedar kita mendoakan anak, tapi dari kita sendiri sebagai orang tua, ibunya, ayahnya menjadikan contoh. Karena apa? Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama. Jangan harap anak menjadi soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua tidak mencontohkan kesolehan dalam rumah tangga kita. Semoga Rabbi ja'alni, jadikan kami dan anak-anak cucu kami menjadi keluarga yang senantiasa menegakkan sholat. Ya Allah, terimalah doa kami. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Wirda sudah datang ke Islam Itu Indah. Ya saya. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.